Halo, jumpa lagi dalam video pembelajaran Pesona Edu. Kali ini kita akan membahas tentang gerak peluru atau biasa dikenal sebagai gerak parabola. Sebagai pendahuluan, video kali ini akan menitik beratkan pada intuisi dan imajinasi pada gerak parabola. Model matematisnya akan kita bahas pada video kita selanjutnya. Gerak parabola mungkin tanpa kita sadari sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, lintasan bola ini. Selain lintasan bola, lintasan air mancur pun membentuk kurva parabola saat diarahkan pada suatu sudut terhadap bidang horizontalnya. Oke, jadi sebetulnya apa kira-kira yang membuat lintasan bola ini melengkung saat terlempar? Baik, mari kita analisis dengan menggunakan simulasi interaktif. Perhatikan lintasan bola ketika bola melambung ke udara, segera setelah bola ditendang sesaat lagi. Sebelumnya, kita buat terlebih dahulu geraknya menjadi gerak lambat. Di sini diberikan ada dua parameter, yaitu V0, kecepatan awal, dan θ0, sudut tembak. Keduanya bisa kita atur besarnya. Untuk menendang bola, klik bola. Segera setelah bola ditendang, bola melambung dalam arah vertikal sekaligus arah horizontal. Ini berarti lintasan ini dibentuk oleh dua jenis gerak, yaitu arah horizontal yang diwakili oleh Vx dan arah vertikal yang diwakili oleh Vy. Menurut pengamatan kamu, apakah sifat kedua gerak tersebut sama? Agar lebih jelas, mari kita lihat tampilan tiga dimensinya. Di sini bisa kita lihat bahwa ada dua jenis bidang, yaitu bidang YZ dan bidang XZ. Agar lebih fokus pada komponen Vx, kita matikan terlebih dahulu kecepatan komponen vertikal yaitu Vy dan resultannya. Kemudian kita ulang gerakannya. Perhatikan besar kecepatan Vx selama benda bergerak. Apa yang bisa kamu amati? Mari kita ulangi lagi animasinya dan kita putar lintasannya terhadap sumbu X. Dan ternyata kecepatan arah horizontal tidak berubah. Ini berarti tidak ada percepatan dalam arah ini. Hal ini bisa kita lihat dari jarak antar jejak bola yang selalu sama dari awal sampai akhir. Jadi, misalnya, setiap 5 detik, bola bergerak 1 meter. 5 detik kemudian, 1 meter. 5 detik kemudian, 1 meter. Sehingga menciptakan jejak bola seperti ini. Besar kecepatan yang tetap itu dinyatakan oleh panjang panah vektor kecepatan. Perhatikan, selama bergerak, panjang panah ini tidak berubah. Ini berarti kecepatan dalam arah X konstan. Berdasarkan pengamatan kita terhadap gerak dalam arah horizontal, gerak dalam arah ini bersifat menggeser bola secara mendatar dengan kecepatan yang tetap. Bisa kita lihat bahwa di sepanjang lintasannya dari awal sampai akhir, panjang panah vektornya tetap. Gerak dalam arah ini termasuk dalam jenis gerak lurus beraturan atau disingkat sebagai GLB. Nah, sekarang perhatikan kecepatan dalam arah komponen vertikal dan kita ulang animasinya. Apa yang bisa kamu amati sepanjang bola bergerak terhadap kecepatan arah vertikal ini? Oke, sekarang kita putar terhadap sumbu Y.
Kita ulangi lagi animasinya. Bisa kita amati di sini, selagi benda bergerak dari bawah sampai ke puncak, kecepatan semakin berkurang, sampai akhirnya nol di puncak, kemudian kecepatan arahnya berbalik, dan terus menjadi semakin cepat dari puncak sampai mendarat. Gerakan yang semakin lambat saat naik bisa kita amati dari jarak antar jejak bola yang semakin dekat. Dan gerakan yang semakin cepat saat turun bisa kita lihat dari jarak antar jejak bola yang semakin jauh. Perubahan kecepatan dalam arah vertikal bisa kita lihat dari panjang panah vektornya yang semakin pendek saat naik, sehingga nol di puncak, kemudian semakin panjang saat turun, sampai mendarat. Berdasarkan pengamatan kita terhadap gerak dalam arah vertikal, gerak bola terlihat dipaksa ke bawah dengan suatu perubahan kecepatan yang teratur. Jenis gerak ini dinamakan sebagai gerak lurus berubah beraturan atau disingkat sebagai GLBB dengan percepatan gravitasi sebagai percepatan vertikalnya. Sifatnya memperlambat bola saat naik dan mempercepat bola saat turun. Sekarang kita aktifkan komponen kecepatan arah horizontal, resultan vektor, dan jarak antar jejak bola. Lalu animasi kita ulang dari awal. Tampak bahwa kedua orientasi gerak ini berkontribusi pada gerak secara keseluruhan di saat yang sama. Jadi, waktu yang dibutuhkan bola untuk berpindah secara horizontal sama dengan waktu yang dibutuhkan bola untuk berpindah secara vertikal. Dengan demikian, perpaduan kedua orientasi gerak inilah yang menyebabkan lintasan melengkung ke bawah membentuk kurva parabola. Pemahaman terhadap gerak parabola bisa membantu kita untuk menentukan posisi target yang kita inginkan. Cukup dengan mengatur kecepatan awal dan sudut tembak. Nah, sekarang apa yang akan terjadi pada lintasan bola jika sepak bola dilakukan di ruang angkasa? Apakah kamu bisa menduganya? Mari kita lihat bersama. Kita mulai dari percepatan gravitasi bumi, kemudian Venus, Uranus, gravitasi Mars, Merkurius, bulan, sampai akhirnya di ruang angkasa, di mana gravitasinya nol. Bisa kita lihat bahwa semakin kecil gravitasi, semakin mendekati garis lurus lintasannya, sampai akhirnya benar-benar lurus saat gravitasi sama dengan nol, yaitu di ruang angkasa. Begitu juga sebaliknya, semakin kuat gravitasi, semakin tajam lengkungan kurvanya. Ini berarti untuk mencapai target horizontal yang sama di antara dua planet yang berbeda, maka kecepatan tembaknya harus disesuaikan. Katakanlah, kecepatan tembak di planet Bumi untuk mencapai di posisi ini adalah 8 meter per sekon. Jika sepak bola dilakukan di planet Mars, maka untuk mencapai posisi yang sama di sini, maka kecepatan awalnya harus dikurangi. Sekitar segini.
Atau jika kita ingin tetap mempertahankan kecepatan awal sebesar 8, maka jika sepak bola dilakukan di planet Mars untuk mencapai jarak yang sama, maka sudut tembaknya harus kita tambah. Bisa kita simpulkan bahwa gerak parabola terdiri atas GLB yang arahnya horizontal dan GLBB yang arahnya vertikal. Jadi, semua rumus, baik GLB maupun GLBB yang kamu pelajari di bab sebelumnya, bisa kamu gunakan di sini. Selain itu, poin penting yang perlu kamu ingat adalah bahwa kedua jenis gerak tersebut terjadi di saat yang sama. Jadi, waktu yang diperlukan oleh benda untuk bergerak secara horizontal adalah sama dengan waktu yang diperlukan oleh benda untuk bergerak ke atas. Baik, kita sudah mengulas prinsip dasar gerak parabola. Perhitungannya akan dibahas pada video selanjutnya. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa.